pilihlah sesuai kemampuan kita, sebab waktu tidak dijamin. Bila mampu haji foroda, namun memilih reguler, lalu meninggal sebelum berangkat, maka bisa tergolong lalai terhadap kewajiban haji. Dan Khatib juga pernah menemukan seorang bapak yang sudah ambil UNH reguler. 2 tahun menjelang dia berangkat, Allah panggil dia. Berarti Allah tidak izinkan dia naik haji. Tapi dia meninggal sudah tercatat di mahkamah Allah, dia menunggu antrian haji baru meninggal. Dan alhamdulillah ketika dia meninggal dunia, anaknya menggantikan posisi porsi bapaknya. Bapaknya meninggal dunia tidak berhaji, tapi tercatat ketika dia meninggal dunia, dia masuk dalam daftaran haji. Insya Allah bapak yang seperti ini tidak mati dalam keadaan kafir. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول عظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang Khatib muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah kaum mukminin, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Di awal khutbah, Khatib mengajak diri Khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup kalau kita tidak bertakwa. Sementara kita tidak tahu kapan berakhirnya hidup kita. Bisa saja Jumat ini Jumat terakhir bagi kita. Maka kewajiban khatib tidak sah khutbah Jumat kalau khatib tidak mengajak jemaahnya untuk bertakwa. Maka di awal khutbah khatib betul-betul mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, tidak terasa kita sudah berada di Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Kita sama-sama tahu luar biasa ibadah-ibadah yang Allah hadirkan di bulan Zulhijjah. Ada ibadah kurban dan ada ibadah haji. Sekarang khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk sedikit membicarakan rukun Islam yang kelima ini, yaitu ibadah haji. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. Khatib mau apa yang khatib sampaikan, kamu mukminin juga nanti sampai di rumah buka lagi Al-Quran, surat Ali Imran 97, sehingga yang khatib sampaikan ini tidak hanya terasa ketika khatib menyampaikan, juga sampai di rumah diulang kembali. Mudah-mudahan lebih meresap kepada kita semua. Apa kata Allah di sini? Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim.
Allah mengatakan di sana ada tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang memasukinya, masuk ke Baitullah, kana aminan, maka amanlah dia. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang masuk ke Baitullah, Allah menggaransi akan aman dia. Allah yang mengamankannya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti, dan terhadap Allah, Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Allah jelas-jelas mengatakan di sini, Allah mewajibkan kepada manusia hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu ke sana mengadakan perjalanan. Lihat redaksinya kaum mukminin, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu ke sana mengadakan perjalanan. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, yang engkar, yang mengingkari kewajiban ini, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka ketahuilah bahwa Allah itu yang menyuruh itu maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun, 'anil 'alamin, dari seluruh alam. Jadi kaum mukminin, jelas sekali Ali Imran 97 ini Allah mewajibkan kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Allah mengatakan di sini, wa man kafara, barang siapa yang kafir, artinya dia bisa sanggup untuk berhaji, tapi dia tinggalkan dunia ini tidak memenuhi kewajiban haji. Allah mengatakan wa man kafara. Inilah yang ingin Khatib sampaikan di kesempatan yang luar biasa ini, agar kita sadar bahwa haji itu adalah tanda kita sebagai orang muslim, dan kita dilarang mati. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar muslim. Jangan kamu mati sebelum benar syahadatmu. Jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar melaksanakan puasa, benar-benar melaksanakan sholat, benar-benar melaksanakan haji. Ini penting nih kaum mukminin. Haji itu kewajiban bagi orang yang kita perhatikan kaum mukminin. Allah memberikan rezeki kepada kita dalam berbagai bentuk. Tidak sama Allah membagi rezeki di antara kita. Ada orang yang diberi rezeki oleh Allah tinggal tidak jauh dari Baitullah. Mereka tinggal di Mekah, sehingga haji lebih mudah bagi mereka. Dan ada juga orang yang diberi kelapangan finansial tapi tinggalnya jauh. Dan ada juga orang yang hidup pas-pasan tapi punya semangat untuk menabung haji. Kita lihat kemudian orang Mekah bisa berjalan kaki ke Masjidil Haram, namun jika tidak berhaji dengan alasan nanti-nanti saja, maka sikap itu justru dipertanyakan. Jangan mati dulu kalau dia belum berhaji, karena dia bisa berhaji, cuman dia tunda-tunda, keduluan ajal datang sebelum dia naik haji, maka dia tersebut sini Pak, wa man kafara, maka dia termasuk orang yang kafir. Maka perlu kami sampaikan di sini agar kita betul-betul tersentak dan mulai saat sekarang ini seriuslah untuk berhaji. Rasakanlah posisi kita masing-masing kaum mukminin. Kita lihat di negara kita kaum mukminin. Untuk bisa berhaji itu ada ONH reguler. Biaya lebih terjangkau, tapi antriannya panjang, bisa 20, 30, bahkan sekarang bisa 50 tahun. Tapi ada itu. Dan ada juga yang ONH plus, dan ini lebih cepat, biayanya lebih tinggi daripada
ONH reguler, biasanya 5 sampai 10 tahun. Dan ada pula haji furoda yang langsung berangkat tahun ini, yang disebut dengan visa mujamalah, dan biayanya luar biasa besar. Maka kita kaum mukminin, kita lihat posisi kita di posisi yang mana. Karena Allah membagi rezeki di antara kita tidak sama kaum mukminin. Maka kalau kita misalnya memang terbatas rezeki kita yang Allah berikan, mungkin pilihan kita di ONH reguler. Tapi bagi kita yang punya kemampuan lebih dari kebiasaan standar kemanusiaan yang banyak, maka tentu kita ambil yang ONH plus. Yang mana? Yang bisa menunggu 10 tahun lagi. Karena kita berpacu dengan mati. Berpacu dengan apa, teman-teman? Berpacu dengan mati. Maka ketika ada uang kita bisa berangkat yang lebih dekat, kemudian kita tunda yang lebih jauh, kita khawatirkan dulu malaikat maut datang daripada jadwal haji kita mati dalam keadaan wamang kafara, dalam keadaan engkar. Maka di sini perlu khatib sampaikan kepada kita semua, jangan pilih jalur hanya karena murah. Pilihlah sesuai kemampuan kita, sebab waktu tidak dijamin. Bila mampu haji furoda, namun memilih reguler, lalu meninggal sebelum berangkat, maka bisa tergolong lalai terhadap kewajiban haji. Dan khatib juga pernah menemukan seorang bapak yang sudah ambil ONH reguler. 2 tahun menjelang dia berangkat, Allah panggil dia. Berarti Allah tidak izinkan dia naik haji. Tapi dia meninggal sudah tercatat di mahkamah Allah, dia menunggu antrian haji baru meninggal. Dan alhamdulillah ketika dia meninggal dunia, anaknya menggantikan posisi porsi bapaknya. Bapaknya meninggal dunia tidak berhaji, tapi tercatat ketika dia meninggal dunia, dia masuk dalam daftaran haji. Insya Allah bapak yang seperti ini tidak mati dalam keadaan kafir. Dan khatib juga menemukan seseorang, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dia dan segera bertobat. Dia juga mendaftarkan di ONH reguler. Kemudian dia melihat 15 tahun lagi jatah saya untuk berhaji. Rasanya tidak mungkin sampai umur saya 15 tahun. Dia ukur-ukur umurnya sendiri. Padahal Allah yang menentukan ajal itu. Kemudian dia tarik kembali ONH itu, dia gunakan untuk yang lain. Ini yang bahaya kaum mukminin. Allah yang tahu jadwal kematian kita, tapi kita sudah mencoret bahwa dari antrian haji, berarti kita tidak yakin dengan ketentuan Allah. Ini yang bahaya kaum mukminin. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sanggup berhaji, kemudian dia tidak berhaji, dia tinggal pilih mau meninggal cara Nasrani atau meninggal cara Yahudi. Karena Nasrani dan Yahudi kaya raya, tapi dia tidak berhaji. Untuk itu kaum mukminin, khatib betul-betul mengajak diri khatib, dan kita semua pastikan kita adalah orang yang berupaya untuk berhaji. Dan khatib juga menemukan kaum mukminin, ada orang yang dia merasa dirinya tidak akan mungkin sanggup berhaji, padahal dia sanggup. Kenapa? Dia memilih dari pilihan-pilihan yang ada, dia ambil ONH reguler. ONH reguler diambil ONH reguler yang lama, padahal ada pilihan ONH plus. Yang ONH plus ia bisa, tapi dia tidak ambil ONH reguler. Akhirnya biarlah saya umrah saja berulang-ulang sampai saya meninggal dunia. Memang berumrah itu luar biasa pahalanya. Kita salat di Masjidil Haram, kita salat di Masjidil Aqsa, besar pahalanya betul, tapi belum menggugurkan kewajiban haji. Seharusnya apa yang dilakukan? Tetaplah ONH dia tercatat dia sebagai peserta atau calon ibadah haji, dan dia ambil yang umrah untuk dia bisa melihat Makkah, bisa melihat makam Rasulullah. Kamu ini yang hati muliakan, apa yang hati sampaikan mudah-mudahan menyentakkan kita semua bahwa Allah jelas-jelas mengatakan Ali Imran 97 bahwa kita yang punya kemampuan, punya kesanggupan benar-benar diwajibkan untuk berhaji.
Mudah-mudahan khatib dan kita semua bisa meninggalkan dunia ini sebagai orang takwa, bukan sebagai orang yang engkar. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum mukminin yang hati muliakan, di khutbah kedua ini Khatib ingin mengajak kita untuk merenung. Allah itu tidak butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh taat kepada Allah. Ya, jangan menunda kewajiban haji saat mampu, sebab nyawa tidak menunggu antrean. Khatib menemukan sebuah cuplikan video ya, dari seorang mantan Kapolda, ya, Pak Komjen Pol Anton Bahrul Alam. Videonya viral, di mana dia mengatakan, saya menemukan firman Allah yang mewajibkan haji, sementara saya belum berhaji dan saya punya kesanggupan untuk berhaji. Maka saya berpacu dengan kematian saya. Maka saya minta kepada Allah, berikanlah saya kemudahan untuk berhaji sebelum saya tinggalkan dunia ini. Maka dia berupaya bagaimana dia bisa berhaji di tahun itu, karena dia khawatir tahun depan tidak ada lagi kehidupan ini. Akhirnya Allah izinkan dia berhaji. Ada orang yang berpikir seperti itu. Maka jangan sampai kita yang punya kesanggupan tidak berpikir pula seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi bainana wa bainam bil khairat rabbi fir warham at-tawwabur rahimin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'i biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimina mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbi imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ansur alal mujahidin a'daina wa a'da'adin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, ittaqullah wa taqwaddi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqimis shalah.